Malam-malam minum susu, jangan lupa tambahkan coklat. Selamat malam Ibu Guruku, dengarkan presentasi saya dengan hikmat. Saya Sylviandra Stanenggolan dari kelas 12 PAS 1 akan menjelaskan tentang materi teks sejarah, teks cerita sejarah. Pertama-tama kita harus tahu pengertian dari teks sejarah. Teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Teks cerita sejarah ini beda dengan teks sejarah. Teks cerita sejarah ini lebih menggunakan makna atau bahasa-bahasa makna konotatif, sedangkan teks sejarah memiliki makna denotatif atau sebenarnya. Lalu kita beralih kepada ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Ciri-ciri dari teks cerita sejarah ini ada 3. Yang satu yaitu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung waktu, yang dimana kata hubung waktu ini contohnya yaitu saat, setelah, sebelum, sesudah, dan banyak lagi. Yang kedua itu berisi urutan cerita. Maksud dari urutan cerita ini dia terkonsep atau berurut dari awal hingga akhir, yaitu dia tetap membahas tentang sejarah dari si A ataupun si B. Lalu yang ketiga yaitu berisi fakta. Berisi fakta ini yaitu memang dia benar-benar terjadi atau memang faktanya sudah teruji. Untuk mencari faktanya itu kita bisa menggunakan adik simba, yaitu apa, dimana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang ketiga, dan ya selanjutnya kita akan membahas tentang strukturnya. Struktur struktur dari teks cerita sejarah ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi ini membahas tentang pengenalan atau awal dari cerita. Biasanya di orientasi ini ada penggunaan latar, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar suasana ini kita bisa lihat dari apakah dia senang ataupun bahagia ataupun netral atau bisa-bisa saja. Dan di orientasi ini juga pengenalan tokohnya. Yang paling utama itu pengenalan tokohnya. Yang kedua yaitu urutan peristiwa. Di urutan peristiwa ini ya masuk di situ konflik ataupun konflik untuk menuju klimaks. Disinilah terjadi semua cerita-cerita dari sejarah tersebut. Dan yang ketiga yaitu reorientasi atau akhir dari cerita. Di akhir cerita ini kita bisa melihat ada opsional atau yang dimana ada ya di reorientasi ini kita bisa melihat suatu pesan dari si penulis, tapi pesan dari penulis ini bersifat opsional atau bisa ditulis ataupun tidak ditulis. Dan di sini juga kita bisa melihat kesimpulannya. Di kesimpulan ini kita bisa menarik kesimpulan ataupun untuk kita sendiri. Jadi di sini saya akan mengambil contoh teks sejarah dari Raden Ajeng Kartini.